Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 21 dan 22. Mungkin perlu ditambahkan ayat 23, 21 sampai 23. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, ini peristiwa yang terjadi ketika Yesus dibaptiskan. Dan fokus kita adalah terbukalah langit atau terbukalah surga. Surga yang terbuka. Yesus dikatakan di sini dibaptis. Banyak orang yang dibaptis dan kemudian Yesus juga datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan. Dan bagi Yohanes ini tidak mudah. Karena Yohanes tahu posisinya bahwa Yesus, kedudukan Yesus lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus tetap memaksa Yohanes untuk membaptis dirinya. Coba kita lihat dahulu di dalam Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-13 mulai. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya, kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Bahwa baptisan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan baptisan kelahiran baru. Yesus sepenuhnya suci dan dia tidak pernah melakukan dosa dan dia tidak hidup di dalam dosa. Tetapi baptisan Yesus ini terutama yang kita mau soroti adalah di sana terkandung ketaatan yang luar biasa. Bisa bayangkan bahwa baptisan itu adalah sebenarnya yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, baptisan untuk pengakuan dosa. Tetapi Yesus yang tidak berdosa datang ke sana hanya untuk menggenapi kehendak Allah, kehendak Bapaknya. Tidak berdosa, tetapi karena perintah Bapaknya, dia melakukannya. Bahwa di sini kita melihat baptisan yang dialami oleh Tuhan Yesus sebenarnya penekanannya yang harus kita soroti adalah berbicara ketaatan. Tidak ada surga yang terbuka tanpa ketaatan kepada perintah Allah. Banyak orang mempunyai berbagai rumus untuk surga terbuka. Tetapi yang pertama harus kita perhatikan adalah masalah ketaatan. Dan ingat, Yohanes sendiri pun mengalami kesulitan untuk membaptis Tuhan Yesus. Karena Yohanes tahu bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Yesus adalah anak manusia itu. Yesus mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi. Dan kalau mau dikatakan, Yesus lebih kudus daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes mengalami kesulitan.
Di sisi yang lain, Yesus sebagai anak Allah harus datang menggenapi rencana dari Bapa di surga, yaitu dia harus dibaptis. Tidak mudah. Dengan posisi yang lebih tinggi, otoritas yang lebih tinggi, dia harus tunduk kepada Yohanes Pembaptis. Karena Allah menghendaki seperti itu. Seringkali kita, masalah kita, dan bahkan masalah-masalah yang kita hadapi, yang kita tidak tahu penyebabnya, seringkali adalah karena tidak tunduk kepada otoritas. Ya. Saya ingat perkataan teman saya yang omnya dahulu dikirim ke Timur-Timur. Dia bilang, yang jadi masalah kalau perang itu jangan sampai keluar dari regu kita. Kalau kita sampai keluar dari regu kita, maka habis dikatakan. Selama kita ada di dalam regu, tidak keluar dari perkumpulan regu itu, keadaan kita dijamin aman. Ada seorang yang saya lupa namanya, tetapi seorang di dalam Alkitab yang membenci Daud, tetapi kemudian oleh Salomo dia mendapatkan ampunan dengan satu syarat. Katakan, tidak boleh keluar dari kota itu. Tetapi satu saat budaknya itu melarikan diri dan dia kejar keluar dari kota itu. Dia pikir tidak ada yang tahu. Tetapi kemudian itu terdengar kepada Salomo dan akhirnya orang ini dihukum mati. Padahal semua yang dibutuhkan oleh Salomo dicukupi. Dia menjadi orang yang terhormat. Salomo hanya katakan jangan keluar dari kota ini. Saya ingat bahkan walaupun ini sesuatu yang bisa dikatakan lucu. Ketika saya sekolah Alkitab, anak-anak yang tinggal di asrama itu kan ada waktu-waktu tertentu saja boleh keluar. Boleh melewati pagar dari gereja itu. Ya. Nah, suatu saat teman saya ini keluar. Teman saya keluar dari pagar itu pergi ke supermarket. Ketemu salah satu guru saya. Dan dikatakan, "Hei, kamu kok keluar?" Dan teman saya katakan begini, "Ya Om, ada apa? Orang semua lainnya keluar juga." "Nggak boleh, nanti kamu mati," dia bilang. "Mana ayatnya Om? Mana ayatnya?" Dan guru saya ini sudah almarhum, dia katakan, dia keluarkan ayat ini. "Siapa bilang keluar dari pagar itu tidak ada ayatnya? Nih ayatnya," dia bilang. Dan ini walaupun lelucon, sepertinya lelucon, lucu. Sampai sekarang, teman saya ini tidak jadi gembala. Dia nyopiri gembala, dia sekolah lebih tinggi dari saya, setelah SES dia lanjutkan ke STH, kemudian kalau tidak salah dia juga sekolah menjadi master. Tetapi tidak jadi pendeta. Sekarang bingung, malah dia jadi calo untuk buatkan SIM, STNK. Saya percaya hanya masalah sepele waktu dia sekolah Alkitab itu. Dampaknya ternyata besar. Ya. Keluar dari otoritas. Seringkali orang meremehkan. Ya, seringkali orang meremehkan. Nah, Yesus, dia tunduk kepada otoritas Bapa di surga. Dia tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa secuil pun dalam kehidupan Yesus. Tetapi Bapa menginginkan dia dibaptis. Dan dia melakukannya. Ya. Bagi kita yang hanya baca sekilas seperti ini, gampang. Coba kita ada di posisi dari Yesus ini. Coba. Dan ini biarlah menjadi teladan bagi kita.
Kemudian dikatakan, kembali kepada Lukas pasal yang ketiga, ayat 21. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Terbukalah langit, terbukalah surga. Ketika Yesus sedang berdoa, terbukalah surga. Banyak orang menginginkan surga terbuka bagi hidupnya. Banyak orang ingin berjalan di dalam kuasa hadirat Tuhan. Tetapi kalau disuruh berdoa, mereka tidak ada semangat. Mereka tidak mau berdoa. Tetapi ingat di sini, ketika Yesus sedang berdoa, terbukalah langit. Ingat juga di dalam Lukas pasal yang ke-9 dan Matius pasal yang ke-17 ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Ketika Yesus berdoa, maka mukanya berubah dan ada awan kemuliaan Tuhan. Surga terbuka sehingga Elia dan Musa itu turun menemui Tuhan Yesus. Ini berbicara tentang surga terbuka. Dan ketika surga terbuka, maka hal-hal yang ajaib, mujizat-mujizat, kesembuhan demi kesembuhan, berkat demi berkat, itu pasti akan terjadi. Kita harus berdoa, banyak berdoa, supaya surga terbuka. Herannya banyak orang Kristen ya, sekalipun sudah masalah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak selesai. Sekalipun sakit tidak sembuh-sembuh. Tetapi untuk berdoa, disuruh berdoa, tekun berdoa, sukar sekali. Ingin sembuh tapi tidak mau hidup dalam doa. Ingin diberkati tapi tidak mau hidup di dalam doa. Ingin dipulihkan tetapi tidak mau hidup di dalam doa. Ketika Yesus sedang berdoa, terbukalah langit. Kita membutuhkan surga yang terbuka dimanapun kita berada. Hari Jumat yang lalu saya dengan anak-anak fitness makan bersama. Dan seorang wanita, saya katakan begini, teman saya. Nanti saya berdoa buat kamu ya setelah sebagian pulang. Minta waktu di mana Om? Di sini aja. Minta izin ke Ferry teman saya. Saya kok lihat mulai tadi malam banyak keluargamu yang bagian laki kepala rumah tangga itu mati muda, mati karena penyakit. Dan dia katakan, iya Om, ada 4 orang. Ingat loh, ini bukan orang Kristen. Berarti kuasa Tuhan kita bisa bawa kemana-mana. Ya, suami saya kena kanker, dia bilang. Saya ditinggal papa saya ketika saya masih kecil. Dan orang ini sendiri juga jerawatnya tidak sembuh-sembuh. Dan saya katakan, boleh saya berdoa? Ya, yuk kita doa ya, kamu terima aja apa yang saya doakan. Ketika saya sentuh dia bahunya, dia langsung nangis. Dia bilang, loh Om kok saya ini ingin nangis? Dia bilang, baru disentuh dia sudah nangis. Saya kok ingin nangis? Kemudian saya patahkan segala kutuk atas hidupnya. Selesai dia bilang, Om saya kok tidak bisa berhenti nangis. Sambil ngaca dia bersihkan, itu kan make upnya pasti luntur kan kalau nangis. Saya kok tidak bisa berhenti nangis. Udahlah kalau mau nangis, nangis. Selesai satu. Ada lagi perempuan juga. Dia bilang, Om saya mau didoakan. Kemudian ayo saya doakan juga. Nah yang nomor 2 ini setengah 12 malam WA saya. Dan dia katakan, Om saya tidak bisa tidur. Kok bisa tidak bisa tidur? Saya ingat kata-kata dari Om. Padahal saya sendiri sudah tidak ingat apa yang saya doakan ya. Saya ingat kata-kata dari Om. Itu
hati saya senang, damai, mau nangis senang. Dia bilang, oh saya punya pemikiran. Berarti mulai dulu saya ini banyak salahnya menahan diri dengan doktrin bahwa kita hanya bisa mendoakan mematahkan kutuk untuk orang-orang Kristen. Tetapi yang saya petik pelajaran, sudahlah. Masalah urusan setannya nanti kembali lagi. Pokoknya orang itu ngalami kuasa Tuhan. Bikin di mereka ingin lagi untuk ngalami kuasa Tuhan. Maka akhirnya ujung-ujungnya mereka akan kenal Tuhan. Sekalipun tidak ke gereja, yang penting kan kenal Tuhan. Tetapi yang saya bisa petik, saya keceplosan ngomong ke istri saya katakan, ternyata kuasa Tuhan masih ada. Jangan keliru, kuasa Tuhan memang tetap ada. Iya, maksud saya lama tidak keluar, lama tidak mendoakan orang. Sehingga yang ada hanya sepertinya karunia berkhotbah aja yang mengalir. Ya. Tetapi ketika saya dua-duanya, ketika saya sentuh sebelum doa, mereka sudah nangis. Sidang jemaat. Jadi kita lihat bahwa ini loh, surga terbuka. Ketika kita mengalami surga terbuka, atmosfer surga yang terbuka ini tetap akan kita bawa kemanapun kita pergi. Dengan bukti, Paulus, apa yang dia sentuh, maka kain itu yang dia sentuh akan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dari orang yang kerasukan. Musa kemanapun pergi, wajahnya tetap bercahaya. Dan Petrus membawa bayangannya, radiasi, hawa tubuhnya itu bisa menyembuhkan. Dan kalau mau kita perhatikan bahwa sebenarnya bukankah surga terbuka ini diperuntukkan untuk kita semua. Dengan ayat yang mengatakan begini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata apa saja berarti mau ditempatkan dimanapun. Dalam cuaca iklim apapun juga. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Ini kalau bukan orang ini hidup di bawah surga yang terbuka. Dia punya atmosfer sendiri. Atmosfer surgawi. Yang tidak terpengaruh dengan keadaan. Tidak terpengaruh dengan cuaca. Dia membawa atmosfer sendiri. Yaitu atmosfer surgawi. Sehingga apa saja yang dikerjakannya berhasil. Sidang jemaat. Jadi ayat yang sangat sederhana ini sangat luar biasa. Ketika Yesus sedang berdoa, terbukalah langit. Terbukalah langit. Sayang, doa ini hanya menjadi alternatif terakhir bagi kebanyakan orang Kristen. Padahal seharusnya ketika kita berjalan di bawah surga yang terbuka, kita tidak perlu sakit dahulu baru disembuhkan. Kita tidak perlu mengalami kebangkrutan terlebih dahulu baru dipulihkan. Kita berjalan di bawah surga yang terbuka, yang bahkan mantra-mantra pun tidak akan kena pada kita. Ketika kita berjalan di bawah surga terbuka, kita bahkan bisa sampai dalam tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saya katakan kepada perempuan ini, teman saya ini, saya katakan begini, itu di rumahmu, di kamar mandi, kan sering kan, bayangan putih, tinggi besar, jalan dari kamar mandi masuk ke ruang tamu, masuk lagi, kembali ke kamar mandi. Dan dia katakan, saya sih tidak pernah lihat om, tapi orang-orang di rumah kebanyakan lihat.
Kamu sering mimpi dikejar-kejar orang? Iya om, bahkan 3 hari yang lalu saya ditompa ap-saap. Anda boleh ketawa ya, tapi kalau Anda ngalami sendiri, Anda sadar, Anda bahkan bisa lihat seperti monyet besar itu naik ke dada Anda dan Anda tidak bisa nafas. Ilmu kedokteran katakan mungkin peredaran darah kita tertindih dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu memang kuasa roh jahat. Nah, ini loh yang saya mau tekankan adalah kenapa kita perlu hidup di bawah surga yang terbuka. Ketika kita hidup di bawah surga yang terbuka, tidak ada mantra, tidak ada tenung yang bisa menembus atmosfer surgawi ini. Setan-setan tidak akan bisa mendatangi kita. Surga yang terbuka itu sangat penting kita alami. Ketika Yesus sedang berdoa, terbukalah langit, terbukalah surga. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita bahkan berdoa dalam kelelahan, tidak sampai 5 menit, yang penting sudah doa, kewajiban. Tetapi ingat, tujuan doa adalah supaya surga terbuka. Tujuan berdoa adalah supaya surga terbuka. Ketika surga terbuka, turunlah Roh Kudus. Roh Kudus pasti turun. Roh Kudus pasti berkarya. Kalau Roh Kudus turun dan berkarya, tidak mungkin ibadah itu hanya sekedar ibadah. Oleh karena itu kita semua harus berhati-hati, harus waspada bahwa ketika ibadah kita sudah mulai suam, ayo mulai tingkatkan lagi doa, mulai tingkatkan lagi, mulai berseru kepada Tuhan supaya surga terbuka. Ini yang harus kita lakukan. Dan di akhir zaman, kita harus hidup di bawah surga yang terbuka. Di tengah-tengah COVID, Bangkalan sudah dikatakan sudah seperti itu. Kabarnya sudah sampai ke Sampang, perbatasan. Anak saya katakan, Pak, di Camplong pun sudah mulai disekat. Oh iya, supaya tidak nyebrang mungkin ya ke Pamekasan. Tetapi yang saya mau tekankan adalah, apakah kita akan sembunyi terus? Atau ada alternatif lain buat surga terbuka atas hidup kita, sehingga kita berjalan bukan di dalam atmosfer yang dicemari oleh virus COVID, tetapi kita berjalan dalam atmosfer surgawi, di mana ada kesembuhan, di mana ada pemulihan, di mana ada kestabilan dalam kesehatan dan perekonomian. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Burung merpati berbicara tentang ketulusan, tetapi yang saya mau tekankan adalah ketika surga terbuka dan Roh Kudus turun, maka mata rohani kita akan terbuka. Ingat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1-4, bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka melihat lidah api. Mereka melihat. Mata rohani kita pasti terbuka. Pasti terbuka. Dan ini penting untuk melayani orang-orang di luar kekristenan. Anda membutuhkan mata rohani yang terbuka. Kalau hanya sekedar omong-omong biasa, tanya jawab segala macam, semua orang bisa. Anda harus sampai dalam taraf sesuatu yang tidak pernah mereka ungkapkan, itu kita ketahui. Itu loh.
mata rohani terbuka. Oleh karena itu, bahkan ketika surga terbuka, Yesus berdoa di atas gunung, maka para murid bisa melihat Musa dan Elia. Saya percaya bahwa orang-orang yang tidak ada di bawah surga yang terbuka tidak akan mampu melihat ada Musa dan ada Elia pada waktu itu. Tetapi itu hanya diperuntukkan kepada para murid yang ada di bawah awan kemuliaan itu. Betapa pentingnya dan kita sungguh harus menginginkan ini kita alami. Mata rohani yang terbuka. Kasihan loh, banyak orang di sekeliling kita itu hidup dalam ketidakpastian. Hidup dalam ketakutan. Dan mereka membutuhkan karunia roh, kuasa roh yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan ragu untuk mendoakan orang di luar Kristen. Saya mau tekankan. Perhatikan, ketika engkau berani mendoakan orang di luar Kristen, engkau akan tahu bagaimana kuasa Allah yang ada di dalam dirimu bekerja. Suatu wanita lagi katakan, "Om, saya nanti didoakan juga ya. Tunggu ya. Saya juga akan doakan kamu. Kamu itu kan sering, walaupun kamu ketawa-ketawa, kamu sering sepi dan nangis." "Iya sih Om." "Iya." Nah, perhatikan di sini bahwa ini loh, ketika Anda mau, mata rohani pun akan disingkapkan oleh Tuhan. Itu mata rohani. Karena kita di luar jemaat, tidak mungkin kan konseling sambil bawa Alkitab kan? Mata rohanimu harus terbuka. Itu yang dibutuhkan. Dan untuk itu terjadi, Anda harus selalu terbiasa hidup di bawah atmosfer surgawi. Surga yang terbuka. Dan terdengarlah suara dari langit. Bahwa telinga rohani kita juga terbuka. Terdengarlah suara dari langit atau suara dari surga. Para murid ketika diselubungi oleh awan kemuliaan Tuhan, mereka juga mendengar suara. Mereka mendengar suara. Mereka mendengar suara Tuhan. Jujur, dalam hal mendengar suara ini kembali, banyak gereja tidak mampu, tidak bisa, tidak mau mendengar suara Tuhan secara langsung. Mereka selalu katakan, ini suara Tuhan, iya. Tetapi ini suara Tuhan, Anda pelajari suara Tuhan, Anda tahu, tetapi Anda tidak akan mampu melakukannya. Tetapi ketika suara Tuhan ini, Alkitab ini, firman ini, diambil oleh Roh Kudus dan diperdengarkan kepada kita, selain kita tahu, selain kita mengerti, kita juga mendapatkan impartasi kuasa untuk melakukan. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Oleh karena itu saya selalu katakan, tidak semua gereja itu sama. Ketika mendengar suara Tuhan, pewahyuan firman Tuhan tidak ditekankan, berarti ada yang salah di dalam gereja. Sebaliknya juga, dalam mendengar suara Tuhan kita tidak boleh terlalu ekstrim. Sedikit-sedikit suara Tuhan tanpa ada dasar dari firman Tuhan. Gereja di Indonesia
mengalami penurunan, mengalami penyesatan karena mereka hanya ingin mendengar nubuatan dari orang-orang yang mengaku atau diakui sebagai nabi. Saya membaca sebuah buku tadi malam dan dikatakan di sana sangat bagus. Ciri-ciri seorang nabi adalah dia akan mampu mengajar firman Tuhan berdasarkan pewahyuan. Ya. Kemudian yang kedua, nabi itu juga akan menyembuhkan orang bekerja sama dengan karunia pengetahuan. Jadi misalnya, nabi itu tidak selalu perlu tumpang tangan. Di sini Tuhan sedang menyembuhkan orang yang punya penyakit ini. Nah itu loh, pelayanan kenabian seperti itu. Kemudian baru yang ketiga, nabi bisa memberi prediksi apa yang akan terjadi dan memberikan peringatan demi peringatan. Tetapi yang pertama adalah seorang nabi harus bisa mengajar firman Tuhan. Padahal seringkali kita temui orang-orang yang mengaku nabi ternyata ketika menyampaikan firman sangat dangkal. Bahkan aneh-aneh. Aneh-aneh. Ya. Tetapi kita di sini lepas dari soal jawatan nabi, ayo kita harus banyak berdoa sampai surga terbuka supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Bisa bayangkan bahkan ketika kita mendengar suara Tuhan, keselamatan kita terjamin kan? Jangan mau keluar, kita dengar, kok udah enak ya. Dan kita sepertinya jangan keluar sekarang. Kalau kita taat, kita selamat. Kalau kita tidak taat, banyak manfaatnya. Ketika kita mendengar suara Tuhan, kita mau ambil keputusan-keputusan penting, mungkin yang menyangkut keuangan besar. Bukankah kita bisa diselamatkan dari kehancuran perekonomian? Sebenarnya kita semua tahu kan, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup kita. Dia merancangkan supaya kita mengalami keberhasilan, damai sejahtera, masa depan yang cerah. Caranya bagaimana? Banyak berdoa sampai atmosfer surgawi itu menguasai kita dan kita mampu mendengar suara Tuhan. Kita mampu mendengar suara Tuhan dan terdengarlah suara dari langit. Coba lihat di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ketiga. Ayat pertama mulai. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu, lihat di sini. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, ya, dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Anda perhatikan, walaupun ini secara harafiah terjadi di dalam hal yang jasmani, tetapi ini juga berbicara tentang kerohanian. Karena ayat di atasnya berbicara tentang penglihatan rohani. Kemudian dihubungkan dengan kehidupan Imam Eli yang matanya karena sudah tua mulai kabur. Demikian juga berarti penglihatan secara rohani pun itu sudah tidak jelas. Dan tidak dapat melihat dengan baik. Dan kerjanya bukan berdoa, tetapi berbaring di tempat tidurnya. Bahkan lucunya Imam Eli mati ketika lagi duduk dia jatuh. Tidur, duduk.
tidur, duduk, tidur, duduk. Hanya itu yang dikerjakan. Tetapi dari ayat yang pertama kita lihat di sini bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang. Ini berbicara firman pewahyuan, firman secara langsung, jarang. Apakah itu juga yang terjadi yang dialami oleh kebanyakan orang Kristen, bahkan kebanyakan gereja? Firman Tuhan secara langsung, suara Tuhan secara langsung, jarang. Atau lebih parah lagi, tidak ada. Dan kita mengatakan gereja yang hidup. Buktinya Pak, jemaatnya bertambah terus. Oh bukan itu. Ada sebuah gereja di satu kota yang besar. Dan gerejanya super kaya, super besar. Orang katakan maju sekali. Ketika dia mengundang seorang hamba Tuhan dan hamba Tuhan ini berkhotbah dengan keras tentang dosa. Hamba Tuhan ini dipanggil dan dimarahi karena lebih junior juga. Dimarahi. Kamu tahu betapa susahnya saya membangun gereja ini sampai menjadi ribuan, sampai menjadi besar seperti ini. Dan kamu mengkhotbahkan dosa yang akan membuat jemaat saya lari. Dan sejak itu hamba Tuhan ini tidak diundang lagi. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini hanya mengkhotbahkan bagaimana untuk menjadi berhasil. Bagaimana keluarga dipulihkan. Bagaimana mempunyai anak-anak yang berhasil. Selalu yang dikhotbahkan hanya masalah itu. Bahwa Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan mau buat kita berhasil. Bahwa belum tentu gereja yang besar, gereja yang kaya, itu adalah gereja di mana suara Tuhan sering terdengar. Sering terdengar. Sangat mengerikan berarti. Sangat mengerikan. Guru saya, bahkan Bapak Joko Triasmoro mengatakan, kalau saya perhatikan, Sakti, bahwa gereja yang bergerak di kenabian, sukar untuk menjadi besar. Kenapa? Karena dosa-dosa disingkapkan. Berarti saya kemudian memetik pelajaran begitu. Oh iya. Berarti kalau memang gereja tidak mau menerima teguran-teguran suara Tuhan secara langsung. Karena memang Tuhan menginginkan jemaatnya, orang-orang percaya menyampaikan suara Tuhan di luar gereja. Karena saya perhatikan orang-orang di luar gereja justru suka mendengarkan suara Tuhan secara langsung yang kita dengar dan disampaikan kepada mereka. Berarti model kebangunan rohani yang akan datang ini seru dan tidak bisa diprediksi. Persiapkan diri kita semua untuk mampu mendengar suara Tuhan dan menjadi berkat di luar gereja. Perhatikan ayat pertama ini. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saya menangkap ini bahwa ayat-ayat yang ditulis ini bukanlah situasi yang diinginkan oleh Tuhan. Situasi yang diinginkan oleh Tuhan, situasi yang wajar bagi umat Tuhan adalah firman Tuhan sering diperdengarkan, penglihatan sering terjadi. Seharusnya itu yang Tuhan inginkan. Ada kesalahan terjadi disebabkan oleh Imam Eli tidak mempunyai mata rohani yang baik.
Kesalahan itu terjadi karena Imam Eli sebagai pemimpin kerjanya hanya bermalas-malasan, tidur-tiduran. Tidak berdoa, tidak menambah doa, tidak sedang berdoa. Lucu, kalau kita perhatikan kehidupan Imam Eli, tidak disebutkan Imam Eli sedang berdoa. Bahkan yang lebih lucu lagi, Imam Eli tidak bisa membedakan seorang wanita yang sedang berdoa. Orang yang berdoa dikira mabuk. Nah, berarti kan sudah parah ini. Sudah parah. Karena saya percaya ketika kita berdoa, bahkan di dekatnya saja, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya kalau bangun malam atau istri saya bangun malam dan berdoa, walaupun tidak mengeluarkan suara, hanya duduk, istri saya bisa bangun dan kemudian ikut berdoa juga, atau sebaliknya. Kenapa? Karena ketika kita sedang berdoa, ada atmosfer surgawi yang akan melingkupi kita dan kamar di mana kita berada. Sehingga itu pun bisa dirasakan oleh orang-orang yang bahkan ketika itu sedang tidur. Penting membawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi. Saya katakan di tempat fitness, ingat ya, kalau latihan di pojok ini jangan bergurau, jangan terlalu berat. Kenapa Berit. Dan iya, ada yang kejatuhan piringan itu sampai patah, ibu jarinya patah, pedot. Tapi karena orang Indonesia selalu untung gue sepatu tak cotot bisa langsung sambung boleh. Nah, untung sudah patah masih untung, ya. Coba tangguh sepatu Aduh, hancur sudah kalau tidak pakai sepatu. Ada yang kejatuhan juga, main band press itu kejatuhan. Dia bilang, ya enaknya itu kejatuhan kemudian tidak usah pakai pemutih. Langsung putih sendiri loh. Walaupun hitam, langsung putih kalau kejatuhan besi. Ya. Nah, dan ada dua orang yang punya kemampuan untuk melihat itu. Dia katakan, iya itu memang berit itu di sana. Tetapi yang saya mau tekankan, ingat, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, hidup di dalam atmosfer surgawi, Anda tidak kalah dengan orang-orang duniawi, bahkan tidak kalah dengan dukun-dukun yang punya kemampuan. Itu sangat luar biasa. Perbedaannya adalah kita sungguh harus bergantung kepada Tuhan. Kembali kepada Injil Lukas pasal yang ketiga. Ayat 22. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi. Engkaulah anakku yang kukasihi. Orang yang hidup di bawah surga yang terbuka tidak akan menjadi orang yang tertolak, tidak akan menjadi orang yang minder. Kembali seorang wanita yang sudah menjanda, dan saya katakan kepada dia, kenapa kamu tidak kawin? Tidak saya takut. Kamu sering dipukuli? Iya iya, saya trauma. Ketika saya berdoa untuk dia, dan saya katakan, Tuhan mengasihimu. Tuhan sangat mengasihi. Air matanya langsung keluar.
Awalnya dia selalu berbicara, saya takut, saya takut, saya takut. Bisa bandingkan dengan anak yang biasa dipukul sama orang tuanya dan biasa dihargai, dihormati, disayang. Tingkah laku dari dua anak itu akan berbeda. Ketika surga terbuka, Anda akan selalu mendengar suara Tuhan. Sering kali ketika Tuhan hadir, kalimat pertama yang Anda dengar atau Anda merasakan di hati Anda, aku mengasihi. Aku mengasihi. Bahwa rasa tertolak itu akan hancur. Rasa minder itu akan hancur. Engkau akan selalu mengatakan, aku dikasihi. Aku bisa melakukan ini. Aku bisa melakukan ini. Orang yang sudah minder tertolak selalu katakan, aku takut. Aku tidak bisa. Lalu bagaimana nanti kata orang? Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Saya bahkan membaca sebuah buku yang mengatakan begini. Ingat di dalam urusan rohani, jangan memakai sistem demokrasi. Pakailah suara Tuhan. Karena bangsa Israel mengalami kehancuran berdasarkan suara demokrasi. Berikan kami raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Semuanya berteriak seperti itu. Dan bangsa Israel akhirnya mendapatkan Saul di mana membawa kehancuran. Bagaimana Yesus disalibkan? Semuanya mengatakan suara terbanyak, salibkan dia. Salibkan dia. Sayangnya di gereja pun seringkali kita memakai suara terbanyak. Kenapa? Karena sudah tidak ada orang yang memiliki kemampuan mendengar suara Tuhan. Anda harus mampu. Gereja ini harus mampu mendengarkan suara Tuhan kembali. Engkaulah anakku yang kukasihi. Ketika surga terbuka, engkau akan tahu bahwa engkau dikasihi Tuhan. Ketika surga terbuka, maka engkau akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kepadamulah aku berkenan. Anda akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Anda akan mengalami kemudahan-kemudahan dari Tuhan. Anda akan mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ketika surga terbuka, ketika perkenanan Tuhan dinyatakan, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Kesembuhan, mujizat, pemulihan, keberhasilan, apapun yang baik, apapun bahkan yang tidak masuk akal, itu bisa terjadi. Ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Yesus memulai pekerjaannya ketika dia berumur 30 tahun. Ada waktu Tuhan untuk memulai pelayanan. Ada waktu Tuhan untuk bergerak. Yesus berumur 30 tahun. Tetapi saya mau lebih spesifik mengatakan begini. Yesus memulai pelayanan ketika surga terbuka. Tanpa surga terbuka, Anda akan kelihatan sibuk dan capek, Anda stres, akan marah-marah, akan tersinggung, segala macam itu akan terjadi. Tetapi ketika engkau hidup di bawah surga terbuka, bagaimana bisa Yesus yang ditempeleng hanya diam? Yesus yang dicaci maki hanya diam? Bahkan ketika dia akan mengalami kematian, dia bisa mengatakan, ampuni mereka. Dan dia menyelesaikan pekerjaannya. Sudah selesai. Tanpa surga terbuka,
engkau akan berhenti di tengah jalan. Pengiringanmu akan berhenti di tengah jalan. Pelayananmu akan berhenti di tengah jalan. Bahkan imanmu akan berhenti di tengah jalan. Kiranya surga terbuka bagi kita semua di tempat ini.